Ayo, welcome back people. Welcome back to Bisikan Bioskop. Udah lama banget kita kan denger suara itu. How long has it been? Pas kita udah berapa lama nggak? Kita udah berapa lama ya? Kita terakhir kalau nggak salah bulan Maret atau Februari. Oh ya, Maret. Sekitar Februari sih ya. 5 bulan lah. Dan akhirnya sekarang Bisikan Bioskop dibeli sama Mandivolt. before productionnya Melancholy. Iya. Dan mulai sekarang Bisikan Bioskop bakal ngomongin hal-hal yang berhubungan sama film atau series yang lagi trending sekarang gitu. Ya, kita bakal ngomongin recent cases atau isus lah. Yoi. Tentang dunia perfilman. Yoi. Dan kita hari ini mau ngomongin apa nih, Zak? Kita kali ini karena kita baru welcome back, kita baru balik lagi, kita ngomongin yang anget-anget sama yang sedang panas sekarang. Iya, apa ini? Yang lagi fresh from the oven dulu aja kali. Yoi. Lagi fresh banget sama lagi ya gampang dibahas juga sih. Ini kita mau bahas tentang Disney Plus, Scarlett Johansson, dia kabarnya kan nuntut Disney itu kenapa nanti kita bakal bahas. Iya. Dan kita juga bakal bahas semua seriesnya Marvel dan Disney Plus. Sekarang total ada berapa? Ada 3 ya sekarang, ada 3. Iya, 3. Dan kebetulan kita bertiga sama Noval kita udah nonton semuanya dan kita bahas satu-satu. Oke, kita bakal. Tapi kalau tentang ini gimana, Pas? Apa nih? Talk about it atau itu buat nanti aja. Kayak The French Dispatch. Itu kan itu mungkin bagus banget tuh. Itu mungkin beda episode aja kali ya. Beda episode. Mungkin untuk sekarang topiknya Marvel Disney Plus dulu. Okay. Dan apa dampaknya nih sekarang. Kita mulai dari apa nih? Oh iya, by the way ini kita belum kenalin kita sama siapa. Oh iya, kita sama Nova Zahir lagi guys, yang dari episode. Lagi, Bro. Halo, nama gue Muhammad Nova Zahir. Dia udah pada tahu. Lu kayak mau interview kerja. Udah pada tahu dia tuh udah jadi star di sini. Dia supporting actor Melancholy juga. Jadi udah pada kenal lah Nova Zahir siapa, teman dekat kita. Dan dia tuh salah satu apa ya dibilangnya ya, Disney Plus enthusiast juga ya. Dia nonton Mandalorian, WandaVision semuanya si Noval ini. Maka kita hari ini ngundang dia nih. Oke, kita mau mulai ngomong dari mana dulu nih? Dari pertama kali dulu kali ya. Dari series pertama lah, WandaVision. Oke, gue pengen langsung to the point aja nih. Menurut kalian gimana tentang series itu? Dan kemarin mereka dapat nominasi Emmy ya, ada 20 nominasi Emmy. Gue pengen pertanyaan gue, menurut kalian mereka tuh worthy nggak sih dapat nominasi Emmy sebanyak itu? Gitu. Enggak. Amin. Gue bakal jujur aja sih. Enggak sama sekali. Enggak. Oke, kita kenapa nih? Soalnya gue lihat banyak di Twitter banyak yang kayak bangga banget akhirnya sebuah series Marvel tuh dapat nominasi sebanyak Emmy gitu. Tapi gue kenapa nih, gue pengen nanya kalian dulu deh, dampak buruknya kenapa sih emang mereka si WandaVision ini? Gimana ya dibilang dampak buruk? Bukan dampak buruk sih. Dampak buruk itu juga sih. Iya, maksudnya tuh kayak negatifnya tuh apa? Jujur selama nonton ya, kita tuh kayak di build up, kita dibikin punya hopes. Jadi hopes kita selama nonton lumayan tinggi deh dari episode ke episode. Iya. Nanti kan kayak ada Quicksilver, terus ada apa lagi kayak teori Doctor Strange or something like that ya. Tapi teori yang paling ramai itu sebenarnya teori yang Mephisto sih. Iya. Mephisto. Wah, anjing. Gue lupa tentang Mephisto. Gue lupa loh, Pak. Dari awal. Dari awal iya. Masalahnya tuh emang hintnya arahnya tuh ke sana, tapi bakal ada yang ngira kalau misalnya tiba-tiba main kayak emang dan siapa tuh aktornya namanya Paul Bettany, si kampret tuh, dia dari awal bilang kayak ntar di akhir-akhir episode bakal ada cameo penting gitu. Ternyata itu cameonya dia sendiri anjing. Ternyata ada Vision kedua gitu. Itu sebenarnya marketing strategi yang pintar sih dari dia sebenarnya, tapi kayak ujung-ujungnya bikin. Tapi kalau misalnya kita ngilangin kayak hopes kita, kayak misalnya ada Doctor Strange, Mephisto gitu-gitu, kayak kita hilangin itu semua, sebenarnya mah nggak begitu buruk sih menurut gue, nggak buruk banget gitu, bukan kayak apa ya, low tier Marvel gitu lah kalau dibilang. Sebenarnya cukup baik-baik aja. Tapi kalau untuk Emmy worthy menurut gue juga gue nggak begitu pantas sih. Mungkin di beberapa writing sama visual effects menurut gue bagus, tapi kalau soal actingnya menurut gue yang pantas cuma si Elizabeth Olsen doang tuh sama si Paul Bettany menurut gue.
Kalau sisa-sisanya mah actingnya menurut gue biasa aja sih, mediocre Iya. lah kalau bisa bilang. Acting Marvel banget gitu. Kayak Gitu aja Dan sih jujur soal. siapa sih karakter yang baru muncul itu yang dari Sword? agak siapa? Siapa? Karakter yang baru muncul dari Sword. Oh, siapa tuh? Yang cewek Zak atau Iya. Oh Eh, si Monica Rambeau itu ya? Iya, Monica ada. anaknya temen Kan si Carol Danvers kan? Iya, itu Iya. jujur aja menurut gue itu ceritanya jelek banget. Ada Iya. yang ada karakternya tiba-tiba kayak ada aja gitu, ngerti gak sih? Iya, kayak ada Yes. dan cerita tuh cheesy banget sih kalau menurut gue kayak Iya kayak typical apa ya? superhero biasa banget, nggak kayak Marvel gitu. Kayak subplot yang gak penting sih ujung-ujungnya. Iya, Di karakter kayak cuma plot yang kayak ada di situ aja gitu ujung-ujungnya. Jadi ya banyak kekurangannya lah dari series ini menurut gue. Dan kayak suddenly harga punya power tiba-tiba kan, kayak langsung kayak kuat banget. Dia punya power gara-gara apa dah, gue lupa. Gara-gara si Wanda herself kayaknya deh. Oh iya ya. Gue udah lupa sih, udah lama nggak Iya udah lama. lah Iya buat itu kayak series yang nggak bisa di rewatch ya, maksudnya kayak nggak rewatchable banget gitu. Iya, Soalnya dari Pengen- gue inget dari beberapa episode pertama aja nggak begitu, sebenarnya bagus sih tapi nggak begitu seru lah ya, nggak kayak Marvel gitu. Dan mulai menengah-nengah itu udah tinggi banget tuh, hopes-nya udah tinggi banget dan udah bagus banget. Apalagi di episode yang apa ya, yang apa sih itu yang Vision sama Wanda ya kayak marah-marah sampai terbang gitu, lo tau gak sih? Itu menurut gue actingnya bagus banget sih dari mereka berdua. Dan ujung-ujungnya cuma gitu aja, kayak di episode terakhir cuma CGI fight doang gitu, bener-bener kayak CGI fight doang gitu, mereka berterbangan. Gue nonton bareng, kita bareng nonton ya Val? Iya. Waktu itu episode terakhir. Dan cuma kayak gitu doang gitu. Ya Hopesnya dengan budget segede Marvel you know. dengan budget dengan budget yang katanya gede banget. 225 juta dolar apa kalau nggak salah sih. Gue baca-baca. Dan writingnya tuh menurut gue kurang banget sih, kurang bagus. Padahal misalnya gue kasih contoh kemarin, gue ngobrol sama siapa, gue ngasih contoh Euphoria tuh series HBO itu tuh budgetnya tuh setengahnya WandaVision, dan menurut gue penulisannya tuh jauh lebih bagus di Euphoria daripada WandaVision. Walaupun dua series ini adalah dua series yang berbeda, tetap aja kayak jauh lah secara penulisan. Mungkin mereka ngabisin duit banyak buat CGI sama aktor-aktornya kali ya. Aktor-aktor juga gak begitu banyak yang terkenal sih di WandaVision, kayak newcomers semua. Itu gue itu aja sih opini gue sama appreciate ini sih karakternya si agent itu, gue lupa lagi siapa namanya. Siapa? Yang Jimmy Woo itu ya? Oh iya. Itu dia bagus di film itu menurut gue. Iya. Dia bagus di film. Di Ant-Man juga bagus soalnya. Bagus ya, gue pengen ya mungkin itu doang lah ya. Sendiri. Jimmy Woo Supremacy. Iya. Dan mungkin itu doang kali ya. Lanjut aja nih, mau lanjut ganti kita? Atau ada yang mau diomongin lagi dari WandaVision? Tapi itu endingnya gimana, Fas? WandaVision di Emmy? Oh iya. Ya gue bilang sih kayak tadi sih, sebenarnya mah worthy di beberapa ini aja kali ya, beberapa nominasi. Tapi untuk kalau sebanyak 20 itu mungkin menurut gue lebih banyak series yang worthy kali ya, kayak We Are Who We Are gitu lah, banyak lah. Dan menurut gue bagian bagusnya cuma di acting sama visualnya doang, visual effects-nya doang. Yeah. Dan sisanya tuh menurut gue kurang. Sama directingnya kurang banget menurut gue, directingnya. Dan sekarang makanya gue mau lanjut ke The Falcon and the Winter Soldier nih. The Falcon and the Winter Soldier tuh menurut gue tuh yang paling topnya itu directingnya. Gue nggak tahu direkturnya siapa, tapi menurut gue directingnya di The Falcon and the Winter Soldier tuh bagus banget gitu. Dan dari episode pertama tuh udah kelihatan kayak itu tuh lebih ke karakter driven, dan kelihatan banget dari directingnya gitu, bagus banget. Dan itu jauh beda dari WandaVision lah ya. Ini soalnya lebih kayak overall gitu. Menurut gue bagusan Falcon and the Winter Soldier. ya. Overall Iya, gue juga. Tapi nggak beda jauh sih sebenarnya sama WandaVision, tapi kayak lebih. Jujur menurut gue beda jauh banget. Iya. Kenapa nih? Karena kayak buat karakter development gitu jauh lebih ngena di Falcon and Winter Soldier. Iya, bisa ngejelasin si siapa namanya? Captain siapa? John Walker salah satu karakter tergila ya gue, dan itu salah satu karakter favorit gue di Marvel. Gue nggak tahu kenapa, soalnya kayak kalau lu lihat WandaVision tuh kayak karakternya tuh apa ya, bisa dibilang tuh one dimensional. Gue nggak tahu apa one dimensional gitu, makanya bahasa komik itu tuh namanya kayak
mereka tuh gak ada karakter developmentnya gitu, kayak di situ-situ aja, dan mereka tuh kayak literally kayak batu gitu, bukan kayak karakter asli. Sementara kalau John Walker tuh kayak menurut gue tuh kayak bener-bener karakter gitu, jahat, punya developmentnya. Kenapa sih dia acting kayak gini, kenapa sih dia kayak jahat gini sama orang, karena dia di apa ya, kayak karena dia sama si takut sama Winter Soldier sih awalnya. Terus lama-lama dia mulai lama-lama jadi kayak gila gitu, terus akhirnya ngebuang. Dan itu bagus banget sih. Dan pas dia ngebuang itu pertama kali itu ngebuat gue shock karena itu keren banget dan brutal banget. Dan secara Marvel gue nggak nyangka ada kayak gituan gitu. Brutal banget jujur. Iya buat Disney loh ya. Buat Disney itu Disney loh, Disney Plus. Gila sih. Even nggak ditunjukin sih, cuman kayak anjir. Gue paling apa ya? Paling menurut gue bagus banget si John Walker itu. Sampai tuh orang beneran kesel sama aktornya sendiri, ngerti gak sih? Iya. Itu berarti actingnya bagus banget. Gue lupa namanya siapa. Iya, actingnya dia bagus banget sih. Actor, what the hell? Dikirim Death Threats gitu ya. Kalau nggak salah gue baca waktu itu. Sadis banget anjing, fans Marvel gak jelas bego. Harus bedain karakter sama aktor gitu. Kapan sih bisa cerdas sedikit? Maksudnya aktor dikirim Death Threats. Tapi lagi kalau misalnya dibilang ngeselin mah nggak ngeselin banget ah. Dia kalau misalnya ngeselin, bagi gue ya dia ngeselin punya alasan karena dia awalnya dibully sama Sam sama Bucky terus. Jadi menurut gue masih punya alasan. Iya sih, dibully terus. Dan menurut gue dia karakter paling interesting lah. Dan kekurangan gue tau nggak apa sih sebenarnya? Zemo tuh lucu iya, baik iya, tapi dia tuh kurang salah satu hal yang gue suka dari Captain America Civil War tuh Zemo karena dia jahat banget gitu. Dia bener-bener cold blooded. Dia bisa ngebelah Avengers jadi 2. Dan di Falcon Winter Soldier tuh dia lebih kayak apa ya? Kayak joget-joget gitu. Bagus sih, lucu, tapi kayak lebih kayak itu kayak fans apa ya namanya ya? Apa sih namanya kalau kayak gitu? Yang sesuatu yang dilakukan buat fans gitu. Iya kayak gitu. Spacing. Tapi gimana ya? Jujur jadi kayak ngilangin karakternya gitu gak sih? Iya, makanya itu dia. Tapi bagus sih. Tapi lucu, tapi ngilangin karakter jahatnya gitu loh. Dia hampir orang dia semuanya sendiri ngerti. Dia tuh pas di Civil War tuh bagus banget, salah satu villain underrated menurut gue di MCU. Tapi pas di Falcon Winter Soldier gue pengen ngeliat yang kayak gitu. Apalagi dia udah punya topengnya, tapi cuma dipakai berapa kali doang, sekali 2 kali doang, enggak. Gue suka banget terus. Tapi di situ kita juga ditunjukin sih kayak ternyata dia nggak cuma orang biasa juga, dia juga jago banget berantemnya gitu kan. Dan kaya lagi. Iya, kaya. Itu gue kaget sih kayak gila itu. Tapi gue juga suka ngeceritain tentang si backgroundnya Zemo, kenapa sih Zemo-nya sendiri itu ngebelah Avengers gitu, bukan for no reason, bukannya emang dia jahat banget, tapi kayak emang revenge ke keluarganya juga kan. Iya. Keluarganya mati gara-gara mereka juga. Nah iya, menurut gue tuh bagian seremnya dia tuh pas di Civil War hilang semua sih pas di Falcon Winter Soldier. Gue kira kita bakal ngelihat Zemo yang sama gitu. Gue kira dia malah villainnya. Gue kira dia villainnya The Falcon and the Winter Soldier. Ternyata cuma siapa sih villainnya gue lupa. Villainnya yang si anak ini, anak yang punya kekuatan super itu. Bukan yang di Falcon Winter Soldier. Oh iya, jujur gue juga kurang suka. Kurang villainnya sih. Villainnya kurang banget sih, kayak kurang. Iya. Sebenarnya awalnya build up-nya bagus, tapi ujung-ujungnya gitu aja gitu. Iya. Gue lupa namanya siapa tapi. Ika ya. Yang itu. Oke, mau lanjut atau itu aja nih? Ada kekurangannya nggak guys kalau Falcon Winter Soldier menurut kalian? Kekurangan lebihnya? Kurang Bucky. Bucky itu bukannya banyak ya di situ ya? Ya pasti kurang aja. Gue suka banget. Gue suka ini sih. Gue suka kostumnya. Gue suka kostum Captain America ini. Captain America si Sam Wilson. Kostumnya keren banget menurut gue. Itu bener-bener comic accurate banget. Gue suka banget. Comic accurate banget sih ya sih. Tapi comic accurate yang nggak jelek gitu loh. Iya. Tapi endingnya itu tuh menurut gue tuh agak ngerush nggak sih? Seharusnya mereka bagus sih, endingnya lumayan cukup bagus, tapi butuh kayak 3-2 episode lagi gak sih untuk kayak itu semuanya. Episode terakhir tuh bener-bener rush banget, tiba-tiba John Walker-nya baik, tiba-tiba si Sam-nya tiba-tiba dapet kostum Captain America aja gitu, gak ada kayak pas dia lagi apanya gitu, siap-siap.
yang keren gitu. Iya emang dikit banget sih. Rush Loki juga banget. dikit banget cuma 6 episode. Iya, Tapi harusnya itu sih satisfying ending lah ya. Happy ending maksudnya, happy ending. Dari 3 series Disney Plus Marvel itu doang happy ending anjing. The Falcon and the Winter Soldier. apalagi si ini si Bakinya, aduh. Mm-mm. Ya itu aja sih menurut gue untuk soal The Falcon and the Winter Soldier. Mau lanjut gak nih guys? Lanjut lah. Sekarang Ini kita ke dia. Loki. Lanjut. Ini Loki dia. nih. Waduh. Menurut gue nih Berat. jauh lebih bagus daripada 2 yang kita omongin sebelumnya menurut gue. Karena Wah. itu tuh itu tuh bener-bener kayak apa ya, kayak dipakai banget gitu karakternya si Sylvie-nya itu tuh bener-bener kepake buat story-nya ini. Dan beberapa saat karakternya juga kepake, bukan kayak si Monica itu yang di WandaVision. Iya. Dan karakternya bagus-bagus semua sih. Tapi gue ada kekurangan banget nih. Kekurangannya banget nih justru. Tapi nggak begitu ini banget sih, nggak begitu distracting banget. Tapi menurut gue kekurangan terbesarnya adalah Loki-nya sendiri. Loki yang main Loki kita ya. Yeah. Itu tuh seharusnya kita kayak Zemo tadi kasusnya kalau menurut gue. Kita tuh seharusnya dapat Loki yang 2012 kan ya. Ya nggak sih? Bener nggak sih Loki yang abis The Avengers? Loki yang abis ngebunuh orang yang matanya ditusuk terus dikeluarin. Tapi kita malah dapetnya Loki yang kayak lucu, kayak apa ya? Kayak bener-bener post Thor Ragnarok Loki nggak sih jatuhnya? Soalnya waktu itu gue inget di teasernya ada video Loki ngebilang I will burn this place to the ground gitu kan. Itu kita dapat teaser itu lama banget tanpa dapat trailer. Dan itu tuh gue kira kita dapat Loki yang lama gitu, Loki yang 2012 yang benar-benar jahat gitu. Yang bisa ngancurin New York, tapi ternyata kita dapat Loki yang ini sih, Loki yang Ragnarok. Tapi menurut gue nggak begitu distracting banget sih, lucu-lucu juga, bagus-bagus juga. Tapi ini sih itu masih ada sih kalau menurut gue di pas dia ngebunuh tapi itu Sylvie ya, gue lupa sih. Pas ngebunuh The Watchers ya. Oh, itu Sylvie yang bunuh? Iya, itu Sylvie ya berarti. Yang pas The Watchers-nya kepenggal. Nah iya, makanya gue kekurangan itu. Tapi Sylvie-nya bagus kok menurut gue. Dan gue paling suka klasik Loki sih. Klasik Loki yang dimainin sama Richard E. Grant. Itu bagus banget. Dan dia cuma di 1 episode tapi kayak nge-stole the show banget sih menurut gue. Iya. Bagus banget. Dan beberapa Loki yang lain juga bagus-bagus. Kid Loki, gitu-gitu, Sylvie. Alligator Loki juga lucu. Dan yang lain-lain lah. Itu episode paling gue suka tuh. Gue suka banget kostumnya Presiden Loki. Oh iya, Presiden Loki cepat banget ya. Nah tuh Presiden Loki tuh lebih ke Loki 2012 gue daripada Loki yang kita ini. Lebih kokinya tuh dapet gitu walaupun cuma bentar. Dan kocaknya tuh juga masih dapet gitu. Kocaknya tapi kocak-kocak yang jahat gitu, bukan kocak-kocak baik. Nah itu tuh lebih kayak itu agak distracting sih menurut gue. Film itu menarik banget ngerti gak sih untuk kenapa? Film Marvel kedepannya nih. Oh iya, untuk itu kayak ini tuh yang ngemulai ini nggak sih, ngemulai multiverse nggak sih jatuhnya? Iya, atau bukan? Actor gitu lah. Wah gila, gue hype banget sih pas ngelihat pas di ending. Oh ini spoiler ya, ini buat yang udah nonton doang. Pas di ending tuh pas multiverse-nya kayak ada itu tuh shotnya bagus banget, yang multiverse-nya tiba-tiba ada banyak gitu. Gue nggak sabar Spider-Man 3 ya gue asli banget ada. Bagus banget. Kapan ya. sih? Ya gak sih? Gue harus ada 3 Spider-Man di Spider-Man 3 gitu. Itu udah possibilities banget ya sih, ada possibilities-nya gak sih? Harusnya sih possibilities banget. Iya, gue nggak sabar Spider-Man 3. Dan kita belum dapet trailer sekarang. Udah tinggal 4 bulan lagi dan kita belum dapet trailer. Cepetan dong Marvel, kita butuh trailer nih. Kita hungry banget nih. Terus sama lanjut. Ini sih The Eternals. Dia Eternals. Iya sama Eternals juga. Oh iya, Eternals gue juga nggak sabar karena sutradaranya gue suka banget, Chloe Zhao. Menurut lu plot holes kenapa? Tuh dengan ada yang multiverse tuh banyak plot holes gak sih di film? Banyak banget. Banyak ya? Iya banyak. Banyak banget. Kasih contoh dah, Zak. Contohnya apa ya, kayak? Ya kayak gini aja deh. Banyak deh pokoknya, banyak banget. Iya, kebanyakan. Enggak. Captain America nggak sih? Captain America yang di Avengers Endgame? Iya, gue ngerti itu maksudnya gimana. Kok dia bisa stay di situ? Without iya makanya. Out by TVA. Iya tuh, satu itu Captain America kenapa dibolehin tinggal di 1970 or apa kayak tahun berapa gue nggak peduli. Iya. Sama lo lihat nggak? Itu dengan alasan emang udah harus segitu. Iya. Terus kenapa Loki ditangkap? Iya. Sylvie ditangkap gitu loh. Padahal Loki cuma kayak
bukan cuma sih, maksudnya dia emang keluar lewat Space Stone sih, tapi kayak Captain America lebih parah anjing, dia bener-bener ngebuat realita baru dia gini sama Iya. Peggy gitu, tinggal sampai lama gitu. Tapi dia nggak ditangkap atau yang lain-lain gitu. Tapi padahal banyak banget yang ditangkap sebenarnya. Kayak Loki aja yang ditangkap ada berapa tuh? Ada banyak banget. Loki. Iya, plot holes kayak gitu agak ini sih, agak distracting. Nih, Dan kalau sampai kalian ini, menurut kalian apa? endingnya Kang mati dibunuh. Iya. Nah, itu di Endgame kita tuh dijelasin kayak changing the past doesn't change anything in the future, kayak your Iya. past become your present. Nah, itu Oh iya. kayak ngelanggar semua aturan time travel Endgame gitu semuanya di akhir. Iya, tapi Ah, masalah Kayak kan di Endgame tuh kayak dibilang lo ngubah apa-apa nggak bakal ngubah apapun di sini gitu. Tapi lo ngebunuh Kang, semuanya berubah gitu, kayak even ingatannya si siapa? Kang. Bukan yang di dalam TV kayak pada berubah gitu, terus Oh. patung-patungnya ikutan berubah, itu kayak harusnya nggak. Iya, itu gue Menurut- kurang masih kurang ini deh, bentar. Yang pas di ending tuh gue ada dua pihak di Twitter yang bahasnya beda. Satu, si Loki-nya tuh ke universe beda, jadi makanya si Mobiusnya nggak inget, atau tetap Loki di universe yang sama tapi kayak semua jadi kayak lupa gitu. Gue nggak tahu tuh yang mana yang benar. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut nggak, gue harusnya kan kayak yang sama, soalnya kan sebelum Loki sebelum Loki datang ke TV yang itu Mobiusnya juga masih sama-sama aja nyari-nyari, ingatannya belum berubah sebelum Kang mati. masalahnya tuh yang dibunuh Kang itu kan sebagai di situ sebagai the timeline himself gitu loh. Jadi kayak lo ngebunuh dia, lo ngerusak timeline-nya dia sendiri gitu ya, yang dia create. Atau mungkin emang jadinya kayak antara emang si tim tempatnya itu udah jadi kayak tempatnya itu jadi rusak lah kasarnya. Jadi kayak mau dikirim ke multiverse mana juga kayak randomly, terus suddenly si Loki keluarnya di universe where Kang-nya ini emang mau ditunjukin sebagai timekeeper-nya itu sendiri gitu. Ya nggak sih? Iya. Menurut Gue gak ngerti sama sekali sebenarnya. Sama itunya mau arahnya Marvel kemana dengan semua ini. Iya. Sama karakternya, maksudnya karakternya masing-masing. Kita nonton Black Widow, kita nggak bisa nonton Black Widow, bioskop belum ada yang buka, kita masih ini, dan spoiler udah di mana-mana. Gue gak peduli banget sih sama spoiler, gue gak bakal lihat juga, gak bakal buka spoiler juga. Tapi kayak agak-agak ini banget, ada di mana-mana sekarang tentang karakternya si Florence Pugh ini yang gue pengen tonton. Dan oh iya, soal apa Val? Sylvie kayak John Walker. Kayak iya, itu Sylvie akhirnya tuh jahat atau baik sih? Terus kenapa dia ciuman sama Loki coba? Itu agak ini banget sih, agak aneh. Itu kayak ciuman sama diri sendiri. Kayak self kayak self narcissist banget si Loki. Emang karakternya dia kayak gitu sih. Jahat ya gue. Dan itu bentar tuh versi Kang yang lain tuh bakal keluar dan yang bakal jadi lebih jahat gitu ya. Karena itu katanya jahat banget sih. Katanya bakal lebih jahat daripada Thanos. Dan menurut gue baik. Gue raguin sih. Emang kayaknya Kang di sini baik emang. Iya. Yang barusan dibunuh itu. Iya, yang dibunuh sama si Sylvie. Karena ya sebenarnya tujuannya tuh bener tau. Iya, dibilang. Tujuannya Sylvie ngebunuh tuh buat apa sih? Gue masih gak paham endingnya. Tujuannya Kang yang bener, tapi malah dibunuh sama Sylvie. Ya, tapi Kang juga caranya salah sih, pakai nyulikin gitu. Waduh, gue kurang ini deh. Terus kok pas dia bilang kan pas si Kang yang dibunuh kan dia bilang see you soon gitu kan katanya. Itu maksudnya dia bakal hidup lagi atau versi lainnya yang bakal ngelawan versi lainnya ya. Berarti itu yang Kang yang kita lihat itu benar-benar mati gitu. Iya. Sayang banget. Harusnya sih. Gue bener pengen lihat kayak ada banyak Kang gitu biar serem gitu. Jadi itu aja sih gue tentang Loki. Tapi itu gue jadi mikirnya ini tahu bakal ngelit ke Secret Wars. Secret Wars tuh yang mana ya? Multiverse. Iya. Oh, itu dari komik ya? Iya, itu dari komik. Sama dari ini sih, dari apa? Dari game Lego. Gue tuh baru kemarin akhir-akhir ini main game Lego Marvel yang 2. Terus itu villain itu Kang.
Terus kayak gitu deh. Tapi di situ si Kang Game Lego tuh bikin kita banyak jadi mengenal karakter Marvel ya, buat karakter makanya Marvel interesting gitu. Makanya jadi pada suka sama komik-komik Marvel tuh Lego Marvel. Kang version apa namanya? Eternatus ya sebutannya tuh. Kenapa? Nggak Kang. tahu. Kostumnya Kang di situ. Ya gue sih sebenarnya banyak kan nonton orang-orang teori tentang film Loki itu yang super complicated. Oke, tadi sampai mana nih guys kita guys? Bon lagi. Tadi kita sampai Loki ya. Tadi gue udah ngomongin soal permasalahan gue. Sekarang lo berdua nih. Ada pros and cons-nya nggak? Kedikitan Pak episodenya Pak, buru-buru banget. Iya ya. Cuman baru season 1 ya. Oh iya, ada season 2 ya itu ya. Iya. Langsung aja langsung di confirm gitu, udah pede banget ya mereka ya, udah bakal dapet penonton yang banyak langsung. Iya season 2. Tapi itu masih lama banget sih kayaknya. Tapi itu emang sejauh ini emang series Marvel yang paling bagus gak sih? Paling bagus menurut gue. Secara build up-nya gitu, story-nya juga paling. Yang story-nya paling seru sih kalau menurut gue. Iya, story-nya paling kepake lah. Gue kira bakal mengecewakan lagi kayak WandaVision gitu, ujung-ujungnya nggak ada siapa-siapa. Ternyata ada Kang. Gue gak nyangka. Maksudnya kan kayak WandaVision endingnya ya udah. Falcon sama Winter Soldier juga lebih kayak ya udah aja, villainnya juga udah kayak gitu kan, nggak ada kayak lanjutan. Cuma kayak dikasih tahu sedikit buat kedepannya. Iya. Kayak bikin kita berteori juga, anjir bisa jadi ada Secret Wars, bisa jadi ada Kang yang lain banyak banget karena plot holes-nya juga banyak kan. Yes. Chaos. Ya, jadi chaos akhirnya. Itu ending paling ngegantung juga. Gini kalau misalnya WandaVision tuh endingnya nggak ngegantung juga sih, lebih kayak buat karakternya Wanda doang gitu. Dia mau kemana? Ini bener-bener buat karakternya Wanda doang nih di WandaVision ini. Kalau Falcon and Winter Soldier buat karakter mereka berdua, happy ending gitu. Mereka nggak tahu kemana sekarang. Terus kalau Loki ini bener-bener ngegantung, bener-bener kita nggak tahu apa selanjutnya, dan itu bikin interesting banget buat kedepannya. Sudah ke project-project MCU lainnya. Dan mereka bakal bikin tambah banyak ini nggak sih, tambah banyak series sama film gitu. Kalau nggak salah tahun ini bisa keluar berapa gitu? Maksudnya masih ada keluar berapa lagi gitu? Berapa series sama film nanti, lagi? 9 Agustus apa 11 Agustus deh, What If. Oh iya, itu termasuk multiverse nggak sih atau beda ini? Beda sendiri? Beda sendiri nggak sih harusnya? Katanya masuk. Masuk ya. Wah. Katanya termasuk multiverse juga. Wah. Itu kelihatannya keren sih, kelihatannya. Gila, keren banget. Sama Hawkeye itu kapan deh Hawkeye nggak tahu dah. Lama deh kayaknya. Kemarin gue sempat lihat urutannya tuh, gue lupa lagi. Tiap bulan ada project Marvel sekarang ya, berarti mulai dari sekarang. Ya sih, mulai Agustus maksudnya. Tiap bulan satu gitu. Agustus kan ada What If, terus September ada apa ya? Ada Shang-Chi apa kalau nggak salah. Oktober. Shang-Chi itu September. Iya. Terus Oktober ada Eternals, November ada nggak tahu November ada apa. Terus Desember ada Spider-Man. Wah gila sih. Black Widow belum dapet. Iya, tai nih. Aduh. Gue sebenarnya juga nggak begitu interested banget sih sama Black Widow. Gue cuma pengen nonton kan ada Florence Pugh aja, itu salah satu aktris favorit gue sekarang. Terus gue kata orang-orang dia stole the show di film itu, makanya gue pengen nonton banget. Tapi banyak kayak mixed review gitu di Black Widow, banyak yang bilang jelek banget, banyak yang bilang bagus banget, banyak yang bilang plot twistnya ini. Terus kan jadi kan kita kan kayak ini ya, kayak kita nonton gak nih gitu, apa kita nonton ilegal aja? Enggak bercanda. Jangan nonton ilegal. Gue kesel banget kalau ada nonton ilegal terus pamer-pamer ke Twitter atau IG gitu. Jangan lu malu-maluin. Mending lu nunggu di bioskop aja, atau kalau mau cara susah lu pakai VPN, ganti itu Disney Plus ke region yang USA atau yang mana lah, terus beli itu Black Widow. Gue gak mendukung ilegal sama sekali. Gue liat di website ilegal ya, terus kayak udah keluar, gue pengen bet nonton, tapi ya udahlah nanti aja. Kasian sama pembuat film, walaupun itu Disney tetap aja dikeluarin barengan sih, aneh banget ya. Aduh, itu udah diundur beberapa kali dari tahun lalu, terus tiba-tiba sekarang PPKM lagi, anjing. Iya. Jadi pas banget gak bisa nonton ini.
semoga cepet deh, semoga ini cepat selesai, semoga kita bisa nonton bioskop lagi dengan cara aman. Karena banyak banget film yang benar-benar ditunggu-tunggu gitu, kayak ada Black Widow, ada The Green Knight, ada The Suicide Squad juga kalau nggak salah. Itu BTW. Asli The Suicide Squad. Kalau not the topic right now sih, tapi iya, tapi kita ngomong ke DC bentar deh. The Suicide Squad ratingnya waktu itu kemarin gue liat di Rotten Tomatoes 100%. Anjing 100% gue bilang. Gila Pak, 100%. Terakhir kali 100% superhero movie itu Spider-Man to the Spider-Verse gitu, dan itu salah satu film superhero paling bagus menurut gue. Dan The Suicide Squad dapat 100%, gue jadi interested nih. Ada apa nih dengan ini? Ada apa nih dengan ini? Dan itu tuh kayak ngubah tone DC nggak sih? Iya, kita pindah topik. Excitementnya juga sumpah. Jadi nggak kayak film-filmnya Zack Snyder gitu. Kayak ini lebih cheerful gitu. Ya semoga aja lah. Jadi banyak watchlist yang banyak yang ada di bioskop. Semoga aja cepet. Dan kita lanjut nih, mumpung ngomongin Black Widow, kita ngomongin yang lagi panas hari ini nih. Hari ini gue baru baca beritanya pagi ini. Scarlett Johansson gue denger lagi nuntut Disney nih. Ada apa nih? Terus gue baca artikelnya, ternyata tuh dia katanya pas dia nandatangani kontrak, dia katanya dapat kompensasinya itu 50% dari box office. Nggak tahu dari berapa persen, kalau nggak salah 50% dari box office gitu. Dan tiba-tiba si Disney ngeluarin filmnya tuh di Disney Plus sama di bioskop gitu. Dan 50% itu otomatis ke Disney dong. Emang tuh Disney tuh anjing gitu. Gue udah tahu dari dulu mereka tuh company apa ya, kayak serakah banget. Gue tuh gak pernah suka sama Disney gitu. Terus pas gue denger Disney acquire Marvel tuh kayak aduh gimana ya gitu. Walaupun banyak hasil-hasil yang bagus tapi tetap aja. Mereka tuh dalam diri mereka tuh serakah banget. Gue tahu Disney. Sejak mereka apa ya? Kita jadi ngomongin Disney nih. Sejak mereka ngebuat film-film remake tuh kayak Beauty and the Beast gitu atau yang lain-lain lah, The Lion King gitu atau Aladdin, remake live action, itu kan cash grab banget gitu. Itu cash grab banget menurut gue. Dan sejak itu gue tahu mereka tuh sebenarnya company yang serakah gitu. Makanya sebenarnya Scarlett Johansson gue dukung dia sih buat nge-sue Disney, tapi ada negatif buat dia juga gitu. Jadi dia bakal susah kerja lagi sama Disney dan susah kerja sama, menurut gue bukan Disney doang ya, sama company lain yang gede-gede gitu. Soalnya kan Disney pasti punya kayak teman banyak gitu, teman perusahaan banyak gitu, kayak contohnya Warner Brothers atau apalah, nggak tahu lah. Jadi kayak nggak mau nge-hire Scarlett Johansson lagi kayaknya. Ini kayak bisa aja kayak selesai. Semoga enggak lah ya, semoga enggak. Lu masih bisa Scarlett, kamu masih bisa balik ke Netflix atau studio-studio indie lainnya, nggak apa-apa. Iya, masih banyak lu. Tapi yang gue tahu pasti kayak Black Widow nggak bakal balik ke Marvel lagi sejak situasi ini. Ya udah mati juga sih untungnya. Udah mati juga, dan kayaknya nggak bakal baik lagi. Dia udah feud banget dan bakal dibawa ke ini juga katanya, ke jalur hukum. Mereka ini sadis banget ini mah, serem banget. Tapi emang salah Disney banget sih, dia nggak ngasih tahu Scarlett Johansson soal ini. Dan alasan pandemik tuh emang pandemik kita, tapi kayak tetap harus kayak ada persetujuan dengan pihak yang udah nandatangani kontrak harusnya ya. Kayak misalnya Scarlett Johansson kan udah nandatangani kontrak, harusnya ngasih tahu dia dulu kita mau dirilis di sini gitu. Kan Warner Brothers gitu, bukan Warner Brothers, maksudnya kayak studio-studio lain kan juga ada yang masih ngerilis filmnya di bioskop tapi nggak rilis di streaming service gitu. Kayak The Green Knight gitu, itu nggak dirilis di mana-mana kecuali di bioskop. Harusnya bisa kayak gitu, tapi kan Disney Plus sekarang lagi merajalela, jadi dapat keuntungan banyak juga sih dari situ. Tapi kasihannya Scarlett-nya nggak dapat apa-apa dari situ, dari Disney Plus. Itu buat Disney semua. Serakah sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue kurang etis sih kalau ternyata emang bener nggak ngomong-ngomong ke pihak Scarlett Johansson. Iya. Setuju. Kurang ini banget. Gue sejujurnya belum baca beritanya, tapi gue ya sejauh mata memandang, asik sejauh baca tuh. Tapi kayak gimana ya, jadi apa? Drama-drama kayak gitu di dunia per Marvelan atau per MCU jadi kayak ngerusak theme parknya nggak sih? Iya, jadi kayak ngerusak apanya kalau bisa dibilang ya, ngerusak nama Disney awalnya, ngerusak nama banget itu. Tapi ya, anak-anak kecil masih pada bakal nonton Disney, masih pada bakal datang ke theme parknya gitu dan lain-lainnya. Jadi mereka tetap dapat duit nonetheless.
Tapi ya kita semua Iya, yang kayak jadi gimana ya, kesannya tuh kayak ya karena anak-anak belum ngerti juga sih yang nonton, jadi kayak ya udah juga sih sebenarnya. iya mau Jadi gimana. kayak Tapi mencemari dengan duit gitu. tapi sekarang kita yang gede-gede udah pada tahu sebenarnya Disney tuh company yang serakah. Sekarang kita nonton film-film Disney yang penting aja gitu kayak Marvel, sisa-sisanya kayak apa ya? Gue kemarin dengar ada film Disney baru dan ratingnya jelek banget. Yang ada The Rock tuh, gue nggak tahu apa judulnya. Dan Apa itu tuh? nggak tahu gue judulnya, gue nggak begitu tertarik juga sih. Itu mah pasti cash grab lainnya. Gue aja baru tahu bakal ada yang baru. Iya makanya. Secara Nah, marketing itu berarti gua secara nonton. marketing berarti jelek ya. Sampai nggak tahu sih Novel. Oh, Terakhir tuh marketingnya. nonton Raya and the Last Dragon sama Luca. Tapi itu bagus. Oh loh. iya, Bagus. kalau Pixar tuh masih ada kualitasnya gitu. Soalnya writer itu bagus banget Pixar Oh iya, sama iya. Disney Animation lah apalah gitu. Dan Luca bagus loh menurut gua. Itu lucu banget film. Nah. Dan kalau And the Last Dragon tuh animationnya gila banget ya. gue belum Kacau, nonton. Nah, Gua belum tapi tuh biasa sih kalau menurut gue itu lebih seru, bakal seru banget kalau itu game daripada film. Oh, Tapi game seru. gue Iya belum kan? nonton. Gue bakal beli sih kalau itu dijadiin game. Walaupun kayak buat anak kecil tapi pasti bakal seru sih kalau bakal Iya, jadi bakal game. Nah, itu aja sih dari kita. Dan saran gue buat Disney nih, saran gue walaupun mereka gak bakal denger juga saran gue, tapi kayak maksudnya pendapat gue buat Disney itu kayak mending dia tetap ngelanjutin apa film-film yang kayak apa ya, kayak yang kartun-kartun gitu. Menurut gue itu jauh lebih bagus daripada film-film live action. Nah, mereka film live action kalau nggak salah sekarang remake doang gitu, remake dari yang kartun yang zaman dulu. Mulan aja gue belum nonton, bro. Wah, itu jelek banget ya. Gue nggak suka banget sama Mulan dah. Itu tuh pertama katanya itu nge-disgrace buat Asian culture gitu, ada apanya gitu di behind the scene. Nah, masalahnya itu aktornya kayak ada Donnie Yen, Jet Li, man, The Rock of Legends kayak. Iya, tapi hasilnya nggak bagus ya gue secara cerita. Nggak kayak yang di kartun gitu. Gue suka banget yang kartun dulu pas pada masanya. Dan kebanyakan di film live actionnya Disney juga lah kayak The Lion King gitu atau Aladdin gitu. Hasilnya kurang nggak mencapai kualitas yang mereka yang pas di kartun zaman dulu gitu. Lion King ya sih nggak seru sih. Lion King nggak, itu cuma CGI doang aja. Dan yang lain-lainnya juga. Terus untuk soal Marvel Disney Plus series, kalian nge-ranknya apa? 1, 2, 3? Atau kita sama semua? Nomor 1 Loki, nomor 2 Falcon, nomor 3 WandaVision. So, ini berarti objektif banget ya. Tapi WandaVision paling banyak dapat nominasi Emmy. Gue gak ngerti tuh kenapa kok bisa ya? Ya inilah bos, Disney mah ada aja pasti jalannya, you know. Bahkan si Don Cheadle aja tuh, War Machine yang ada di Falcon Winter Soldier dapat nominasi Emmy. Padahal cuma ada di Falcon Winter Soldier cuma berapa detik doang. Kan udah jelas banget itu apa maksudnya. Makanya gue aja lupa. Gue cuma ada 1 episode doang aja. Bener-bener 1 episode doang di awal. Makanya gue baru ingat pas dapat nominasi ini, lah kenapa dia dapat nominasi gitu. Padahal banyak aktor untuk acting wise ya, Falcon Winter Soldier tuh bagus banget loh secara acting dari semuanya. Sebastian Stan gitu, terus Sebastian Stan, si John Walker. Apalagi yang pas dia nangis tuh yang di apa sih yang pas dia di campfire gitu kalau nggak salah, pas ada scene dia nangis itu tuh pas cuci otaknya dihilangin, tau nggak sih lu yang pas dia sama pas di Wakanda itu pas dia cuci otaknya dihilangin terus pas apa itu ya pas dia acting nangis itu keren banget aja, actingnya bagus banget. Dan pas kalau Tom Hiddleston ada di Loki itu pas dia lagi nge-rewind masa hidupnya terus dia nangis, itu keren juga. Terus kalau si Wanda pas dia lagi apa ya, pas dia oh iya anjir man, pas dia kayak anjir Loki he saw himself get killed kayak anjir. Oh iya keren Loki. Itu sadis banget ya. Dia juga gue baru nyadar. Dia juga ngeliat ibunya mati karena dia gitu anjir. Iya. Nah, karena dia juga sih. Tapi karena dia sih sebenarnya. Tapi dia bayangin aja nerima semua itu dalam 1 hari ya. Iya makanya dia ngeliat itu anjing shit. Dia abis kalah dari Avengers di New York, abis itu ngelihat bapaknya mati, ibunya mati, dia sendiri mati. Tapi kayak actingnya bagus banget sih pas Tom Hiddleston pas di situ doang. Terus si Wanda ada actingnya bagus banget pas, lu inget gak sih pas dia kayak jatuh terus dia pas pertama kali ngebuat ininya tuh ngebuat hacksnya itu actingnya bagus banget.
pokoknya scene acting yang nangis-nangis gitu bagus lah Marvel. Banyakin kayak gitu deh, penting deh. Banyakin drama-drama gue suka daripada kayak CGI, maksudnya berantem CGI gitu. Terus ada temen gue yang bilang kayak WandaVision tuh bener-bener actingnya kayak sinetron pas di WandaVision ya. Pas di ending. Apalagi menurut gue actingnya paling kurang tuh si Agatha sama si yang Monica Rambeau itu. Gue nggak tahu kenapa dia dapat nominasi Emmy, tapi menurut gue mereka berdua actingnya kurang banget sih di series itu. Menurut gue seharusnya kayak, lu tau gak sih di Falcon Winter Soldier tuh yang jadi kakaknya si Sam, yang jadi kakaknya Sam tuh yang cewek. Oh iya, tahu. Itu actingnya bagus banget sih menurut gue di situ, dan menurut gue dia lebih pantas jadi Monica Rambeau daripada yang kita dapat sekarang. Mungkin aktor Marvel tuh harus itu kayak Marvel tuh harus kayak nge-consider aktor-aktor bagus tuh dipakai buat yang bener, kayak contohnya ya Lupita Nyong'o tuh. Itu dia di Black Panther cuma di Black Panther doang, malah nggak ada scene-scene yang kayak drama atau gitu. Padahal dia aktor bagus banget gitu. Dia aktris Oscar worthy. Zendaya juga dia aktris yang bagus banget. Tapi Zendaya bakal muncul di Eternals kan? Emang iya? Iya kan? Bukan Zendaya. Nggak bakal nyambung anjing, bukan ya kok? Emang bukan Zendaya ya, Zak? Yang jadi apa? Di Eternals. Coba deh. Enggak anjing. Emang nggak ada Zendaya? Mana nyambung orang dia ceweknya Spider-Man. Jadi cewek iya. Oh iya, bro. Oh iya, tolong. Nah itu maksud gue kan, sampai kelupaan kan lu. Itu karakternya forgettable banget anjing di Spider-Man. Terus dia dipakai buat lebih bagus gitu. Iya makanya. Aduh. Harusnya aktris kayak gitu tuh dipakai buat yang lebih bagus. Maksudnya buat karakter lebih penting lah seenggaknya. Kayak Monica Rambeau gitu lah contohnya. Daripada aktris-aktris yang jelek gitu. Itu aja sih opinion gue. Direkturnya Loki itu sama kayak direkturnya ini ya? Apa? Rick and Morty? Iya. Keren juga. Keren juga. Iya ya. Baru tahu. Cek lah. Tahu sih pas di siapa yang di episode terakhir kan si Loki-nya itu dipindahin ke dunia yang lain itu loh. Apa sih nama sebutannya? Yang dibuang-buang itulah. Tahu sih kayak mitologi yang aneh, makhluk kecil kayak ayam gitu yang aneh, yang matanya cuma satu gitu. Oh iya. Yang terinspirasi dari shownya dia sendiri si Rick and Morty itu. Kayak atraksi gitu loh. Oke, sip. Jadi ada yang mau nambahin lagi nggak guys sebelum kita udahin nih? Kayaknya kita udah lama banget. Jalannya. Ada yang mau nambahin lagi nggak, Val? Pokoknya menunggu ke depannya. Kita menunggu ke depannya lah nih hasilnya gimana. Dan fingers crossed banget kalau ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield di Spider-Man No Way Home, gue bakal terharu banget gitu. Gue sujud anjing, gue bakal sujud sumpah. Itu bakal lebih bagus daripada Endgame gak sih kalau misalnya ada mereka kayak crossover gitu. Apalagi kan ada villain-villainnya dari film-film Spider-Man sebelumnya. Ada Green Goblin lah. Enggak, maksudnya kayak gue juga gak punya idea gimana mereka bakal nyatuin kalau beneran ada gitu. Iya gimana ya secara penulisan. Nih Spider-Man 3 nih antara bagus banget atau nggak jelek banget. Antara dua itu. Gak ada di antaranya. Yang gue tahu jelek banget, ngerti gak sih? Gak, dengan adanya pemaksaan. Iya, semoga jangan maksa. Kayak Avengers Endgame aja gitu. Avengers Endgame kan bagus banget tuh. Itu tuh karena takutnya tuh kayak Quicksilver, tau nggak? Iya, ternyata false hope ya. Iya. Ralph Bonner. Apa coba? Itu jelek banget, posisinya apaan sih? Gak nyambung banget anjing. Biar orang mikir kayak X-Men bakal milih. Iya, multiverse ini WandaVision multiverse tai nih. Sejak WandaVision gue gak ada hopes up lagi buat Marvel anjing. Kecuali film-filmnya ya. Soal series gue gak ada hopes banget lagi. Quicksilver dari X-Men cuma jadi random guy from di Quicksilver. Iya. Terus buat apa gitu? Terus buat apa ada aktornya si ini Evan Peters ini? Sayang banget. Cuma dipakai buat ini doang. Dia bakal balik lagi gak? Coba buat itu. Gue udah teriak-teriak pak pas ada Quicksilver. Gue udah heboh banget deh pokoknya. Terus disini kayak malu sendiri. Agak percaya gitu gak sih? Hah? Wandanya percaya loh, kayak agak percaya kalau itu iya. Aneh banget anjing. Orang jelas-jelas pokoknya beda ya.
Itu mukanya Amerika banget anjing. Terus yang Christopher dulu tuh mukanya kayak agak pas di make up gitu kayak agak-agak. Gitu Spanyol. Oh iya bener sih. Heeh. Bodoh. Kayak gitu lah. Untuk ini kita gak mau hopes up banget, tapi gue denger villain di Spider-Man No Way Home udah pada confirm gitu, kayak elektronya si Jamie Foxx gitu, terus Dr. Octopusnya juga. Gak mau Jadi sama Marvel itu. Jadi semoga fingers crossed aja lah ya, semoga di filmnya 3 jam lebih kayak Avengers Endgame, dan semoga ini bisa sebagus Infinity War atau Endgame gitu lah. Semoga. Dan kita tunggu aja Desember mungkin kalau bisa nonton di bioskop. Amin sih. Film ke depan bakal gila banget, maksudnya kayak bakal orang-orang bakal tunggu juga selain Spider-Man No Way Home. Menurut lo apa? Gue sih nomor 1 gue Dune sih, itu tetap. Selain Marvel. Iya gue juga. Marvel atau selain Marvel? Marvel, sorry. Marvel. Apa? Marvel. Sorry. Kalau Marvel gue No Way Home, kalau bukan No Way Home, Eternals sih ya, sama kayak Jaki. Soalnya itu lebih ke tapi yang agak lama sih sebenarnya. Itu sutradaranya Chloe Zhao, cuy. Itu sutradara pemenang Oscar gitu tahun ini. Gue suka banget sama dia. Oh iya. Iya. Chloe Zhao tuh sutradara Nomadland, dan gue baca artikel di IndieWire tuh, dia katanya syuting Eternals tuh nggak kayak apa ya, sutradara lain di Marvel yang ngandelin blue screen atau green screen gitu. Dia pengennya syutingnya misalnya tempatnya di desert nih atau di lahan ini, dia mau bener-bener di situ gitu. Itu namanya sutradara niat tuh kayak gitu. Itu bagus banget tuh. Tapi tuh gue ngeliat dari trailernya kayak ini. Iya tuh bukan nggak kelihatan. Iya, gak kelihatan kayak green screen gitu kan, gak kelihatan editan. Itu kelihatan gimana ya? Dari trailernya itu kita ngeliat dari kayak misalnya dari tone warna sama secara shot lah. Iya, itu bagus banget. Kelasnya udah beda, kelihatan. Kelasnya udah beda. Itu kelas sutradara kelas itu namanya. Itu Loki bagus. Bagus sih. Ya, Loki juga bagus. Tapi di beberapa bagian tuh mungkin karena emang itu seriesnya di luar angkasa kali ya. Mungkin kelihatan editannya tuh di beberapa ini tuh ada CGI-nya. Dan di si Chloe Zhao-nya itu tuh bener-bener nggak mau pakai CGI. Maksudnya pakai CGI pas di ujung-ujungnya, tapi kayak nggak 100% CGI gitu atau lebih menggunakan sekitarnya daripada CGI fully gitu ya sih. Iya, lebih ke dia mungkin kebiasaan ngerjain project indie kali ya, jadi kayak bener-bener maunya di alam-alam gitu. Bagus lah. Gue nunggu banget Eternal sama No Way Home, itu dua paling gue tunggu banget, salah satu film yang gue tunggu tahun ini. Sama Dune, kalau selain Marvel, Dune, The French Dispatch gitu. Dan banyak lah. Gue Green Knight. Kayak iya. Okay. Kita bahas gini di episode lain aja ya. Kalau mau bahas soal film-film anticipated selanjutnya di tahun 2021. Oke guys, makasih udah nonton sampai sini atau denger sampai sini. Dan semoga kalian suka. Kita nggak tahu ini rilisnya kapan, semoga minggu depan. Amin. Iya. Dan ya itu aja. Penutupan aja, Zak. Oke, mungkin ini aja dulu buat episode kali ini karena kita baru balik juga. Jadi ya tunggu nextnya kita bakal bahas apa lagi, karena ya harusnya sih, bukan harusnya, pastinya sih kita bakal lebih gimana ya, kita bakal lebih improve aja sih pasti pokoknya. Iya, kita tiap episode tuh pasti improve aja sih terus. Iya. Dan jangan kayak apa ya, kayak ngambil take kita secara buruk lah ya. Ini kita opinion kita sendiri sekali lagi. Apalagi soal Marvel nih, gue yakin banyak yang denger ini fans Marvel. Karena kita juga fans Marvel sebenarnya. Kita sebenarnya juga fans Marvel ujung-ujungnya gitu. Jadi ini opini kita aja, kita nggak mau ofensif atau apa, itu personal take kita. Apalagi stand WandaVision nih, nonton deh atau denger nih, jangan kena ini deh. Jangan tersinggung. It just sucks. Iya, it just sucks gitu. Kita gak suka aja sama itu. Dan udah itu aja sih. Bye guys. Okay, bye guys. Untuk Val.